Selamat pagi, saudara yang dikasihi Kristus. Kita kembali bertemu di dalam renungan pagi di hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024. Tapi kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur untuk napas kehidupan di pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Dan Engkau mengingatkan kami kembali untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman yang menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Biarlah iman percaya kami semakin tangguh dan biarlah juga iman percaya kami semakin kuat untuk menjalani dan memahami arti hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan Dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Kristus Yesus, ayat ini adalah kritik Yesaya dalam praktek hidup umat Israel, bangsa yang dikasihi oleh Allah. Bahkan Yesaya menyatakan Israel sebagai bangsa yang dibentuk Allah sudah lupa dengan penciptanya dan pemelihara hidup mereka. Bahkan mereka berani menyatakan bahwa Tuhan bukanlah Khalik yang menciptakan mereka. Itu yang dikatakan dalam renungan kita yang sudah kita dengarkan tadi. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai bangsa yang buta dan bodoh di dalam ayat 9 sampai ayat 12. Kebutaan yang disebabkan oleh kekerasan hati dan kebodohan yang diakibatkan oleh kebebalan. Malah ketika sang nabi menyampaikan firman Tuhan, mereka justru mencemooh. Memang firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka begitu keras karena memang bersalah. Sebab itu wajar saja bila mereka diperingatkan. Namun karena mereka hanya mau mendengar firman yang menyenangkan telinga saja, maka firman Tuhan yang sejati diabaikan dan bahkan dicemooh. Tindakan-tindakan tersebut jelas merupakan pemberontakan terhadap Tuhan. Akibatnya, hubungan pribadi mereka dengan Tuhan tidaklah terpelihara. Dan selanjutnya mereka jadi sulit mencapai firman Tuhan. Itu diibaratkan dengan kitab yang tertutup dengan materai. Ayat 11 sampai 12. Mendengar firman yang menyenangkan telinga, yaitu yang menghibur dan menggembirakan, memang enak. Kita tak perlu merasa tak enak karena tertegur. Telinga kita pun tidak menjadi panas karena merasa terlampar. Namun kita perlu ingat bahwa firman yang benar tidak selalu berupaya penghiburan, melainkan bisa juga seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yeremia 23 ayat 29. Akan menyakitkan ketika mendengarnya, tetapi melaluinya kita akan disadarkan untuk segera bertobat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika dunia saja sudah sanggup mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan, apalagi pencipta kita, Dia yang menciptakan kita, Dia tahu semua tentang kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perlukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sembunyikan. Semuanya Dia tahu. Jika manusia diibaratkan sebagai tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk,
Dapatkah tanah liat berkata bahwa tukang periuk tidak tahu apa-apa mengenai tanah liat yang dibentuknya? Itulah tadi yang menjadi renungan kita. Ketika manusia dengan sedayanya upaya mencoba menyembunyikan berbagai rahasia, mungkin dunia bisa tertipu buat sementara waktu, tetapi tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Sebagai orang berdosa, kita ini bisa saja kita menipu kejahatan yang kita sembunyikan. Walau serapi apapun tetap terlihat jelas oleh Tuhan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada mata yang melihat dan tidak seorang pun mengetahui apa yang mereka lakukan. Tidak Tuhan sendiri. Inilah pemikiran yang sesat. Begitulah kebodohan dan kesesatan orang-orang Yahudi dalam upaya menyembunyikan nasihat mereka dari Tuhan, dan dalam khayalan bahwa Dia tidak melihat dan mengenal mereka. Sehingga mereka menganggap Tuhan sama seperti mereka, yang semuanya satu, seolah-olah pembuat tembikar dianggap sebagai tanah liat, karena merekalah tanah liat dan Tuhanlah yang membuat tembikar. Seolah-olah tanah liat dapat berpikir berlawanan dengan pembuat tembikar, merancang skema untuk melawannya, yang jika dibayangkan tidak lebih bodoh daripada berpikir bahwa mereka dapat melakukan apa saja untuk melawan Tuhan. Karena akankah pekerjaan itu berkata tentang pembuatnya, Dia tidak menciptakan aku? Mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang Dia lakukan, dilakukan makhluk-makhluknya, sama saja dengan mengatakan bahwa tidak menciptakan mereka. Karena Dia yang menciptakannya pasti perlu mengetahui tindakan mereka dan bukan pikiran hati mereka. Sama seperti orang yang membuat arloji itu, kita lihat mengetahui semua yang ada di dalamnya dan gerak-geriknya, atau akankah benda yang dibingkai itu mengatakan tentang Dia yang membuat jam itu? Dia tidak mempunyai pengertian atau penghakiman, tidak tahu bagaimana membuatnya sebagaimana mestinya. Engkau tidak menjadikan dengan bijak, atau Dia tidak memahami karya itu sendiri, mereka dan gayanya. Jadi targumnya, kamu tidak mengerti aku. Saudara yang dikasihi Kristus, hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa makhluk berpura-pura bahwa Tuhan tidak mengetahui apa dan di mana Dia berada atau apa yang sedang Dia lakukan. Itu sebabnya tadi katakan dalam renungan kita, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan Dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Karena itu ketika kita melakukan ketidakbenaran, Tuhan tahu. Karena Dia yang menciptakan kita, kita harus jujur di hadapannya. Ketika kita melakukan dosa, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita diberkati. Karena tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dalam kehidupan kita. Yang terpenting dalam kehidupan kita ini, yaitu kita taat setia kepada yang membentuk kita, yang memelihara kita dalam hidup kita, supaya hidup kita diberkati. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa di dalam sorga, buat pagi hari ini. Ajari kami selalu Tuhan, untuk mengenal diri kami di hadapan-Mu, mengenal Engkau secara pribadi sebagai pencipta kami,
Biarlah kami Tuhan setia taat kepadamu, supaya kehidupan kami tetap diberkati dan kehidupan kami sejahtera di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami percaya melalui Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk memahami, mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan semakin kuat dan tangguh, dan iman percaya kami semakin teruji di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.